Listrik memainkan peran vital dalam kehidupan kita sehari-hari, menyediakan daya untuk segala hal, mulai dari rumah, industri, transportasi, hingga komunikasi. Ketersediaan listrik sangat penting bagi pembangunan ekonomi negara. Pasokan listrik yang andal dan efisien dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Memahami hal tersebut, kita akan mempelajari dan mengetahui sejarah perkembangan listrik yang ada di Indonesia. Seperti apa keseruannya? Ikutin terus ya! Museum Listrik dan Energi Baru diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 20 April 1995. Adalah salah satu museum sains yang dikelola oleh PT PLN Persero yang berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah. Museum Listrik dan Energi Baru bertanggung jawab dalam mengumpulkan, meneliti, mengkomunikasikan, dan memamerkan warisan sejarah dan benda berharga di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan. Dari aspek sejarah secara umum, sejarah ilmu dasar, pengembangan kegiatan peragaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara interaktif, hingga berbagai aspek pemanfaatan energi yang ada pada berbagai lapisan masyarakat untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan hiburan. Mobil listrik tenaga surya Widya Wahana II adalah hasil karya mahasiswa dan dosen Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Merupakan kelanjutan dari Widya Wahana I dengan kelebihan pengaturan kecepatan dengan menggunakan sistem mekanis dan elektris, pengaturan kecepatan hingga 60 km per jam. Memiliki mekanisme penggerak motor dua arah maju dan mundur, pengaturan pengisian baterai melalui regulator autogat system yang berfungsi untuk melindungi baterai dari pengisian dan pemakaian arus berlebih. Jumlah penumpang 2 orang. Mobil listrik tenaga surya Widya Wahana II ini turut berperan dalam penghematan energi fosil, mengurangi polusi udara dan meningkatkan pemakaian energi baru atau energi matahari. Pernah dilakukan uji coba dari Jakarta ke Surabaya pada tanggal 22 Agustus hingga 1 September 1992. Dalam rangka PLN peduli sejarah untuk generasi penerus bangsa, maka Genset X Istana Negara Jakarta, merek MWM, pasokan cadangan dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik di lingkungan Istana Negara Jakarta pada tanggal 29 Februari 2008 diresmikan penempatan Genset 450 kVA X Istana Negara Jakarta di Museum Listrik dan Energi Baru Taman Mini Indonesia Indah oleh Direktur Utama Edi Widiono. Genset dengan merek MWM 450 kVA adalah buatan tahun 1982 yang digunakan sebagai pasokan cadangan kebutuhan tenaga listrik di Komplek Istana Negara Jakarta, merupakan hibah dari PT PLN Persero, Distribusi Jakarta Raya, dan Tangerang Area Jaringan Gambir. Genset ini menggunakan minyak tanah untuk pemanas di awal dan memiliki keistimewaan karena adanya sistem no break. Artinya, bila mana tegangan atau pasokan tenaga listrik dari PLN hilang, maka genset ini beroperasi secara otomatis langsung mensuplai ke pemakainya. Bumi adalah satu-satunya planet pada tata surya yang dapat mendukung kehidupan. Kombinasi air, atmosfer yang terdiri dari oksigen dan nitrogen, pola cuaca yang dinamis, memberikan unsur dasar untuk beraneka distribusi kehidupan tumbuhan dan hewan. Kulit bumi terdiri atas sejumlah lempeng yang selalu bergerak, karena arus yang naik dan turun dari inti bumi yang meleleh pada pusat bumi. Lapisan permukaan bumi didominasi batuan sedimen, membentuk struktur berlapis. Makhluk hidup yang menempati bumi menjalani kepunahan, kemudian terkubur dalam sedimen. Adanya pengaruh suhu dan tekanan serta proses waktu jutaan tahun, makhluk hidup dimaksud menjalani perubahan struktur fisik dan kimia. Akhirnya berubah menjadi minyak bumi, gas alam ataupun batu bara. Di bumi terdapat berbagai macam sumber energi, seperti energi api, energi matahari, energi samudera, energi panas bumi, energi angin, energi air, dan lain sebagainya. Ketenaga listrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, pada saat beberapa perusahaan Belanda, antara lain pabrik gula dan pabrik teh, mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Ketenaga listrikan untuk kemanfaatan umum mulai ada pada saat perusahaan swasta Belanda yaitu Enfinik yang semula bergerak di bidang gas memperluas usahanya di bidang penyedia listrik untuk kemanfaatan umum. Pada tahun 1927, pemerintah Belanda membentuk Estland Waterreins Bedrijven, yaitu perusahaan listrik negara yang mengelola PLTA Plengan, PLTA Lamajang, PLTA Bengkok Dago, PLTK Ubruk dan Keracak di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun,
PLTA TES di Bengkulu, PLTA Tonsea Lama di Sulawesi Utara, dan PLTU di Jakarta. Selain itu, di beberapa kota praja dibentuk perusahaan-perusahaan listrik kota praja. Dengan menyerahnya pemerintah Belanda kepada Jepang dalam Perang Dunia II, maka Indonesia dikuasai Jepang. Oleh karena itu, perusahaan listrik dan gas yang ada diambil alih oleh Jepang, dan semua personil dalam perusahaan listrik tersebut diambil alih oleh orang-orang Jepang. Dengan jatuhnya Jepang ke tangan sekutu dan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, maka kesempatan yang baik ini dimanfaatkan oleh pemuda dan buruh listrik dan gas untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang dikuasai Jepang. Setelah berhasil merebut perusahaan listrik dan gas dari tangan kekuasaan Jepang, kemudian pada bulan September 1945, suatu delegasi dari buruh atau pegawai listrik dan gas menghadap pimpinan KNI Pusat yang pada waktu itu diketuai oleh M. Kasman Singodimedjo untuk melaporkan hasil perjuangan mereka. Selanjutnya, delegasi bersama-sama dengan pimpinan KNI Pusat menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan listrik dan gas kepada pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno dan kemudian dengan penetapan pemerintah nomor 1 tahun 1945 tertanggal 27 Oktober 1945 dibentuklah Jabatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Dengan adanya agresi Belanda 1 dan 2, sebagian besar perusahaan-perusahaan listrik dikuasai kembali oleh pemerintah Belanda atau pemiliknya semula. Pegawai-pegawai yang tidak mau bekerja sama kemudian mengungsi dan menggabungkan diri pada kantor-kantor jawatan listrik dan gas di daerah-daerah Republik Indonesia yang bukan daerah pendudukan Belanda untuk meneruskan perjuangan. Selanjutnya, dikeluarkan keputusan Presiden RI nomor 163 tanggal 3 Oktober 1953 tentang nasionalisasi perusahaan listrik milik bangsa asing di Indonesia jika waktu konsensinya habis. Sejalan dengan meningkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian Jaya dari cengkeraman penjajahan Belanda, maka diterbitkan Undang-Undang G nomor 86 tahun 1958 tertanggal 27 Desember 1958 tentang nasionalisasi semua perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan listrik dan gas milik Belanda. Di era transformasi energi ini, PLN mendirikan Corporate University, merupakan lembaga strategi PLN untuk mengembangkan sumber daya manusia profesional dan berkinerja tinggi melalui program pembelajaran integrasi, fokus pada peningkatan kompetensi, keterampilan, dan budaya kerja, serta didukung fasilitas modern seperti Korhub dan beragam akademi, transmisi, distribusi, dan lain sebagainya. Untuk mendukung transformasi bisnis perusahaan menuju keunggulan operasional dan inovasi, bahkan meraih penghargaan internasional atas transformasi budayanya yang bekerja sama dengan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia untuk riset dan pengembangan sumber daya manusia. Secara keseluruhan, PLN Corporate University adalah pusat keunggulan pembelajaran yang berperan vital dalam agenda transformasi PLN, memastikan sumber daya manusia yang kompetitif, adaptif, dan inovatif. PLN Corporate University meraih penghargaan internasional dari Global Council of Corporate University untuk transformasi budaya perusahaan tahun 2023 yang berkolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi unggulan di Indonesia untuk riset dan pengembangan sumber daya manusia. Alam sebagai sumber daya alam yang meliputi segala bentuk makhluk hidup dan non-hidup di bumi telah memberikan berbagai manfaat bagi keberlangsungan kehidupan manusia sejak zaman purba hingga saat ini. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi dan penggunaan internet yang semakin masif, dampak alam dalam dunia digital pun semakin terlihat jelas. Salah satu pengaruh alam dalam dunia digital adalah mengenai ketersediaan energi dan bahan baku. Internet dan teknologi digital memerlukan energi dalam jumlah besar untuk mengoperasikan server dan infrastruktur jaringan. Kebanyakan energi tersebut berasal dari sumber bahan bakar fosil yang diperoleh dari alam. Dampaknya adalah semakin tinggi konsumsi energi dan penggunaan bahan bakar fosil yang dapat berdampak negatif pada lingkungan seperti terjadinya pemanasan global, polusi udara, dan lain sebagainya. Pengaruh alam dalam dunia digital juga terlihat pada dampak terhadap keanekaragaman hayati.
Kegiatan manusia dalam pengembangan teknologi digital seperti pembangunan infrastruktur jaringan, pembuatan perangkat digital, dan lain sebagainya dapat mempengaruhi habitat alam dan mengancam keberlangsungan kehidupan spesies tertentu. Oleh karena itu, perlu adanya pengaruh dan kebijakan yang tepat dalam pengembangan teknologi digital agar tidak merusak lingkungan dan keanekaragaman hayati. Selain itu, pengaruh alam dalam dunia digital juga dapat memberikan dampak positif pada lingkungan jika digunakan secara bijak. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang lingkungan dan keberlanjutan. Dengan adanya media sosial dan platform digital, informasi tentang lingkungan dan keberlanjutan dapat dengan mudah disebarkan dan diakses oleh banyak orang. Pengaruh alam dalam dunia digital sangatlah signifikan dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Perlu adanya kebijakan dan pengaturan yang tepat dalam pengembangan teknologi digital agar tidak merusak lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta meminimalisir penggunaan sumber daya alam yang terbatas. Dengan cara tersebut, diharapkan bahwa pengaruh alam dalam dunia digital dapat memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Energi terbarukan adalah sumber energi dari alam yang terus diperbaharui, seperti matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa, yang menawarkan solusi rendah emisi untuk mengatasi krisis iklim dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Sumber energi ini dimanfaatkan melalui teknologi seperti panel surya, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air, dan panas bumi untuk menyediakan listrik yang lebih bersih dan mendukung kemandirian energi. Meskipun tantangannya termasuk biaya awal dan intermitensi atau tergantung cuaca. Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan yang sangat besar, terutama surya, panas bumi, dan air, dengan target besar untuk mencapai net zero emission, menjadikannya solusi kunci untuk energi masa depan. Sebagai negara yang terletak di garis khatulistiwa, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Dengan sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun, pembangkit listrik tenaga surya dapat menjadi sumber energi utama yang efisien dan ramah lingkungan. Dalam hal ini, energi baru terbarukan berperan secara signifikan karena bersumber dari alam yang dapat diperbarui dan berkontribusi pada pelestarian alam, yang mana tentu pencemaran lingkungan yang timbul relatif akan lebih rendah jika dibandingkan dengan energi fosil. Dengan keuntungan seperti ramah lingkungan, ketersediaan yang tak terbatas, dan potensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, energi terbarukan telah menjadi fokus utama dalam upaya mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional yang terbatas dan merusak lingkungan. Potensi energi terbarukan Indonesia diprediksi mencapai sekitar 443 GW kapasitas terpasang dan telah menetapkan target presentasi bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050 mendatang dalam rencana energi nasional. Itulah akhir dari kita mempelajari sejarah perkembangan listrik dan energi baru terbarukan Indonesia di Museum Listrik dan Energi Baru Terbarukan Taman Mini Indonesia Indah. Terus dukung channel Jalan Bareng Andisan dengan subscribe, like, dan komen agar channel Jalan Bareng Andisan bisa terus berkembang dan bisa memberikan informasi tentang berbagai tempat-tempat wisata, rekreasi, dan liburan lainnya. Selanjutnya mau Jalan Bareng Andisan kemana lagi ya? Tulis di komen.